Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan pelajaran ilmu hadis ya. Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Kalau begitu langsung saja kita lanjutkan untuk materi berikutnya tentang mengenal takhrij hadis. Di bab ini, bab tentang takhrij hadis, ada beberapa peta konsepnya, yaitu ada beberapa poin dalam peta konsep ini. Pengertian takhrij hadis, tujuan dan manfaat takhrij hadis, sejarah takhrij hadis, dan metode takhrij hadis. Oke, mungkin beberapa poin untuk pertemuan hari ini, tidak langsung keseluruhan. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Bisa dilihat di bukunya juga ya, di materi di buku ajarnya. Baik buku yang ini digital ya, yang buku digital, karena versi cetakannya di perpustakaannya belum tersedia, sehingga kalian harus aktif untuk, kalau yang belum punya di-download ya di buku KSKK ya, di PDF-nya bisa di-download dan dipelajari. Ada beberapa kata kunci, ada at-takhrij, as-sanad, mardud, maqbul. At-takhrij, kegiatan melacak hadis dari sumbernya. As-sanad, rantai para perawi hadis hingga sampai kepada matan atau redaksi hadis. Mardud, hadis yang ditolak tidak dapat digunakan sebagai dalil syar'i. Maqbul, artinya hadis yang diterima, dapat diterima sebagai dalil syar'i. Pengertian takhrij hadis. Kata takhrij berasal dari kata kharraja, yukharriju takhrijan, yang secara etimologi atau bahasa mempunyai arti berhimpun dua hal yang saling bertentangan dalam satu persoalan. Berhimpun dua hal yang saling bertentangan dalam satu persoalan. Para ahli hadis memaknai takhrij dengan beberapa makna. Satu, sinonim kata ikhraj, yakni mengemukakan hadis kepada orang lain dengan menyebutkan sumbernya, yakni orang-orang yang menjadi mata rantai hadis tersebut. Sebagai contoh, akhrajahul Bukhariyu, artinya Al-Bukhari meriwayatkan hadis itu dengan menyebutkan sumbernya. Yang kedua, pengertian at-takhrij atau takhrij hadis. Takhrij terkadang digunakan untuk arti mengeluarkan hadis dan meriwayatkannya dari beberapa kitab. Makna yang ketiga, takhrij terkadang juga disebut ad-dalalah, yaitu menunjukkan dan menisbatkan hadis ke dalam kitab sumber-sumber hadis dengan menyebutkan nama penulisnya. Sedangkan secara terminologi, takhrij berarti azwul ahadits allati tudhkaru fil musannafati mu'allaqatan ghaira musnadatin wala ma'zuwatin ila kitabin au kutubin ma'al kalami 'alaiha tashihan wa tad'ifan wa raddan wa qabulan wa bayana ma fiha minal ilali wa imma bil iqtisari alal azwi wa ilal usuli. Sekali lagi, takhrij adalah azwul ahadits allati tudkaru fil musannafati mu'allaqatan ghaira musnadatin wala ma'zuwatin
ila kitabin au kutubin ma'al kalami 'alaiha tashihan wa tad'ifan wa raddan wa qabulan wa bayani ma fiha minal ilali wa imma bil iqtisari 'alal azwi wa ilal usuli. Jadi takhrij adalah mengembalikan atau menelusuri kembali ke asalnya hadis-hadis yang terdapat di dalam berbagai kitab yang tidak memakai sanad kepada kitab-kitab musnad, baik disertai dengan pembicaraan tentang status hadis-hadis tersebut dari segi sahih atau dhaif, ditolak atau diterima, dan penjelasan tentang kemungkinan ilat yang ada padanya, atau hanya sekedar mengembalikannya kepada kitab-kitab asal atau sumbernya. Ini pengertian takhrij secara terminologi atau secara istilah dalam ilmu hadis. Syekh Mahmud At-Tahan memaknai takhrij dengan menunjukkan materi hadis di dalam sumber-sumber pokok yang dikemukakan berikut transmisinya dan menjelaskan kualifikasinya bila diperlukan. Syekh Syuhuti Ismail mendefinisikan dengan penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari kitab yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan. Bila merujuk pada pemaknaan yang disampaikan oleh para ahli hadis, bolehlah didefinisikan secara sederhana bahwa takhrij adalah kegiatan atau usaha mempertemukan matan hadis dengan sanadnya. Jadi kegiatan atau usaha mempertemukan matan hadis dengan sanadnya. Adapun terkait dengan penjelasan kualifikasi hadis bukanlah tugas pokok kerja takhrij. Jadi ini ya pengertian hadis. Gampangnya begini, takhrij itu melacak hadis. Kita tahu ada sebuah hadis misalnya, terus kita lacak. Hadis ini disebutkan di kitab hadis apa saja, terus sanadnya seperti apa. Gambaran seperti itu, biar kita akhirnya akan mengerti kualitas hadis itu. Dikaitkan dengan sanad-sanad yang ada. Oh misalnya ada satu hadis, kita lacak di hadis Bukhari ada enggak? Misalnya ada disebutkan di bab apa, sanadnya bagaimana, berapa kali disebutkan di situ. Terus misalnya di hadis yang lain, di kitab hadis Imam Muslim misalnya, di kitab hadis At-Tirmidzi misalnya, di kitab hadis Abu Daud, dilacak semua. Nah, melacak suatu hadis ke sumber-sumber hadisnya atau ke beberapa hadis, kemudian dipertemukan sanadnya, itulah kegiatan takhrij ya. Itu dari pengertiannya. Untuk tujuan dan manfaat takhrij hadis, pengetahuan tentang ilmu takhrij merupakan bagian dari ilmu agama yang harus mendapat perhatian serius karena di dalamnya membicarakan berbagai kaidah untuk mengetahui sumber hadis itu berasal. Jadi kita tidak sembarangan menyebutkan hadis tapi tanpa tahu melacak, tanpa tahu seperti apa kualitas hadis itu. Nah, makanya kalau ditakhrij, dilacak dari sumber-sumbernya kita akan tahu. Karena tidak semua hadis bisa dipakai sebagai dalil syar'i. Jadi tujuannya itu tadi ya, nanti kita jelaskan lagi. Di samping itu di dalamnya ditemukan banyak kegunaan dan hasil yang diperoleh, khususnya dalam menentukan kualitas sanad suatu hadis. Jadi di antara tujuan takhrij hadis itu adalah menentukan kualitas sanad suatu hadis. Apakah hadis itu nanti masuk kategori hadis yang bisa diterima, makbul, atau ditolak, mardud. Nah, apakah termasuk hadis sahih atau hadis hasan, atau
hadis dhaif atau bahkan masuk hadis palsu atau maudhu. Lah, dari kegiatan takhrij ini kita akan mengetahui hal itu. Penguasaan tentang ilmu takhrij merupakan suatu keharusan bagi setiap ilmuwan yang berkecimpung di bidang ilmu-ilmu kesyariahan, ilmu syariat, ilmu hukum Islam, khususnya yang menekuni bidang hadis dan ilmu hadis. Dengan mempelajari kaidah-kaidah dan metode takhrij, seseorang akan dapat mengetahui bagaimana cara untuk sampai kepada suatu hadis di dalam sumber-sumbernya yang asli, yang pertama kali disusun oleh para ulama pengkodifikasi hadis, seperti imam 9 imam ahli hadis itu. Dengan mengetahui hadis dari sumber aslinya, maka akan dapat diketahui sanad-sanadnya. Dan hal ini akan memudahkan untuk melakukan penelitian sanad dalam rangka untuk mengetahui status dan kualitas hadis tersebut. Dalam kegiatan penelitian hadis, takhrij merupakan kegiatan penting yang tidak dapat diabaikan. Tanpa melakukan kegiatan takhrij, seorang peneliti hadis akan kehilangan wawasan untuk mengetahui eksistensi hadis dari berbagai sisi. Sisi-sisi penting yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti hadis dalam hubungannya dengan takhrij ini meliputi kajian asal-usul riwayat suatu hadis, berbagai riwayat yang meriwayatkan hadis tersebut, ada atau tidaknya syahid dan muttabi dalam sanad hadis yang diteliti. Dengan demikian, takhrij hadis bertujuan mengetahui sumber asal hadis yang ditakhrij. Tujuan lainnya adalah mengetahui ditolak atau diterimanya hadis-hadis tersebut. Dengan cara ini kita akan mengetahui hadis-hadis yang pengutipannya memperhatikan kaidah-kaidah ulumul hadis yang berlaku. Sehingga hadis tersebut menjadi jelas bahwa asal-usul maupun kualitasnya. Baik asal-usul maupun kualitasnya. Sedangkan manfaat takhrij hadis itu antara lain satu, dapat diketahui banyak sedikitnya jalur periwayatan suatu hadis yang sedang menjadi topik kajian. Apakah ini penting? Penting, karena ketika suatu hadis itu diriwayatkan oleh banyak perawi, banyak sanadnya, dengan sedikit itu nanti beda. Ada hadis yang masuk mutawatir, ada hadis yang masuk ke kelompok hadis ahad. Ini beda, jadi beda. Kalau hadis mutawatir wajib diterima. Kalau ahad nanti dulu masuk sahih apa enggak dan lain-lain. Dengan takhrij ini manfaatnya lain adalah dapat diketahui status hadis sahih li dzatihi atau sahih li ghairi, hasan li dzatihi atau hasan li ghairi. Demikian pula akan dapat diketahui istilah hadis mutawatir, hadis masyhur, aziz dan gharibnya. Yang ketiga, memperjelas hukum hadis dengan banyaknya riwayatnya. Seperti hadis dhaif melalui satu riwayat, maka dengan takhrij kemungkinan akan didapati riwayat lain yang dapat mengangkat status hadis tersebut kepada derajat yang lebih tinggi, sehingga kedhaifannya bisa berkurang. Memperjelas perawi yang samar, karena dengan adanya takhrij dapat diketahui nama perawi yang sebenarnya secara lengkap. Karena termasuk di dalam kegiatan takhrij itu adalah mempelajari biografi masing-masing perawi, termasuk bagaimana perawi itu apakah bisa dipercaya, termasuk adil, dobit, orang-orang yang hafal dan lain sebagainya, itu dipelajari di dalam dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya percampuran riwayat. Nah, dengan ditelusuri, ditahrir itu akan dapat dihilangkan kemungkinan terjadi percampuran riwayat. 6. Memperjelas perawi hadis yang tidak diketahui namanya melalui perbandingan di antara sanad-sanadnya. Dengan membandingkan beberapa sanad kan bisa diketahui rawi-rawi yang sekiranya sebelumnya belum diketahui. Dapat membatasi nama perawi yang sebenarnya. Hal ini karena mungkin saja ada perawi-perawi yang mempunyai kesamaan gelar. Dengan adanya sanad yang lain, maka nama perawi itu akan menjadi jelas.
8. Dapat menjelaskan sebab-sebab timbulnya hadis melalui perbandingan sanad-sanad yang ada. 9. Dapat mengungkap kemungkinan terjadinya kesalahan cetak melalui perbandingan-perbandingan sanad yang ada. 10. Memberikan kemudahan bagi orang yang hendak mengamalkan setelah mengetahui bahwa hadis tersebut adalah makbul atau diterima. Sebaliknya, orang tidak akan mengamalkannya apabila mengetahui bahwa hadis tersebut mardud, ditolak. Jadi setelah ditakhrij itu akan diketahui, oh ini termasuk hadis makbul, diterima sehingga bisa diamalkan. Atau ini termasuk hadis yang mardud sehingga ditolak. Jangan dijadikan dalil untuk dasar dalam menentukan satu hukum. Yang ke-11, menguatkan keyakinan bahwa suatu hadis adalah benar-benar berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus diikuti karena adanya bukti-bukti yang kuat tentang kebenaran hadis tersebut, baik dari segi sanad maupun matan. Itu ya beberapa manfaat dari takhrij hadis. Jadi manfaatnya banyak sekali, sehingga ini perlu dihafalkan juga ya, diingat, diulang-ulang materinya, dibaca berulang-ulang, atau ini nanti bisa dipahami berkali-kali. Oke, sampai sini dulu ya untuk materi hari ini. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Untuk kali ini kita baru mempelajari, memahami pengertian takhrij hadis dan manfaatnya. Untuk poin berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan tetap semangat untuk belajar. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.